Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen Kreatif dan Inovatif. Sebelum presentasinya dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Safiri Windiana. Saya Nadia Rosa Amelia. Saya Tiara Putri Amalia. Saya Ashifa dari kelas AA1. Yang pertama ada kreatif. Apa itu kreatif? Kreativitas merupakan salah satu ciri dari perilaku intelijen karena kreativitas juga merupakan manifestasi dari suatu proses kreatif. Meskipun demikian, hubungan antara kreativitas dan intelijensi tidak selalu menunjukkan bukti-bukti yang memuaskan. Proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan atau konsep baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Kreativitas menurut para ahli yang pertama dari Saifuddin M.Ag, kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal tersedia. Yang kedua dari Coleman dan Hamann, berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan seni baru. Yang ketiga dari Krauss Hilton, berpikir kreatif juga disebut berpikir divergen atau lateral, yaitu menghubungkan ide atau hal-hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Lalu ada ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama, memiliki kepandaian, tidak harus jenius, dan memiliki kemampuan baik atau maksimal dalam menjalankan ide-idenya. Yang kedua, memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri, peka terhadap orang lain, dan lingkungan sekitar. Ketiga, memiliki inspirasi dan motivasi dari masa-masa nyata yang dilihatnya. Lalu ada cara mengembangkan kreatif. Yang pertama, mengamati suatu hal-hal di sekitar. Berpikir kreatif mungkin akan muncul dari suatu hal yang dilihat atau ditemukan. Kedua, sering berimajinasi. Memiliki ide yang baru dan kreatif bisa berasal dari ide yang tidak terlalu realistis atau yang tidak terlalu praktis. Yang ketiga, selalu menggunakan pola pikir yang out of the box. Berpikir luar biasa dan tidak konvensional dapat menciptakan ide yang unik. Selanjutnya ada pola pikir kreatif, dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan mengembangkan self-awareness, memahami diri sendiri, kekuatan dan kelemahan dapat membantu meningkatkan kreativitas sendiri. Lalu yang kedua ada memiliki growth mindset, berpikir bahwa kemampuan kreatif dapat ditingkatkan dan dapat dibangun menjadi pendorong untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Lalu selanjutnya ada proses-proses dan tahap kreativitas. Yang pertama ada persiapan, yaitu memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Yang kedua ada inkubasi, yaitu masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal lainnya. Yang ketiga ada iluminasi, memperoleh insight atau pemahaman yang mendalam dari masalah tersebut. Yang terakhir ada verifikasi, yaitu menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusinya. Inovatif. Pengertian inovatif. Apa itu inovatif? Inovatif bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang menghasilkan nilai tambah dengan memperkenalkan perubahan yang signifikan pada sesuatu yang sudah ada. Inovasi dapat berupa pengembangan produk baru, layanan yang lebih efisien, proses yang lebih cepat, atau bahkan model bisnis yang inovatif. Aspek utama yang harus dikembangkan ada dua, yaitu inovasi produk dan inovasi layanan. Yang pertama, inovasi produk, yaitu melibatkan pengembangan produk baru atau perubahan signifikan pada produk yang sudah ada untuk meningkatkan fungsionalitas atau nilai tambah. Yang kedua, inovasi layanan, yaitu berkaitan dengan pengembangan layanan baru atau cara baru menyampaikan layanan kepada pelanggan untuk meningkatkan kualitas atau kenyamanan. Pentingnya inovasi. Inovasi memainkan peran kunci dalam menciptakan solusi untuk tantangan yang kompleks. Ini memungkinkan kita untuk mengatasi perubahan yang cepat, Halo pacar Najemin, waktunya isi daya. Tanpa inovasi, kita bersaing dalam ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis. Jadi, kesimpulannya adalah dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, inovasi menjadi kunci untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Dengan memahami pengertian inovasi, mengeksplorasi berbagai aspeknya, dan mengenali pentingnya inovasi dalam menciptakan solusi untuk tantangan yang kompleks,
kita dapat memanfaatkannya untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dunia secara keseluruhan. Next, kita ada inventif. Pengertian inventif. Inventif adalah kemampuan untuk berpikir di luar nalar, menemukan solusi yang tidak konvensional untuk masalah yang sulit, atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ini melibatkan kreativitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk melihat peluang di tempat yang tidak terduga. Next, beberapa contoh nyata dari inventif. Yang pertama ada penemuan lampu pijar oleh Thomas Edison, yang mengubah cara kita menggunakan energi dan membawa cahaya ke dalam rumah kita. Yang kedua, ada desain kendaraan listrik Tesla oleh Nikola Tesla, yang memadukan teknologi canggih dengan desain yang menarik dan ramah lingkungan. Yang ketiga, ada pendekatan layanan manufacturing oleh Toyota, yang mengubah cara kita memahami dan mengelola proses produksi. Seberapa penting sih inventif? Inventif adalah kunci untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan menciptakan perubahan yang signifikan dalam dunia kita. Tanpa kemampuan untuk berpikir inventif, kita akan terbatas dalam kemampuan kita untuk menghadapi perubahan yang cepat dan mengatasi masalah yang sulit. Jadi kesimpulannya, dengan memahami pengertian inventif, mengidentifikasi contoh-contoh nyata, dan memahami pentingnya memiliki sikap inventif dalam dunia yang terus berkembang, kita dapat memanfaatkannya untuk menciptakan perubahan yang positif dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan dunia secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan dapat memahami dan mengambil manfaat dari penjelasan yang kita berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.